Halo adik-adik, kembali lagi di channel Sibelka, Simple Belajar Matematika. Nah adik-adik, pada video kali ini kita akan ngebahas materi bangun ruang sisi lengkung, khususnya adalah kerucut. Ya, jadi perhatikan gambar kerucut di sini. Jadi kerucut itu bentuknya seperti ini ya. Jadi alasnya itu berupa lingkaran, jadi ujungnya itu runcing. Kalau kemarin kalian belajar tabung, jadi alasnya lingkaran, jadi ujung atasnya itu juga lingkaran. Jadi tapi kalau kerucut itu alasnya lingkaran, sedangkan ujungnya lancip ya, ujungnya runcing. Nah adik-adik, jadi perhatikan jaring-jaring kerucut yang kakak berikan di sini. Jadi ini kerucutnya, jadi bagian-bagian kerucut di alas kerucut berupa lingkaran, tentunya ada jari-jari yang tegak lurus dengan jari-jari ini disebut dengan tinggi T ya, sedangkan garis miringnya ini disebut dengan S. Jadi S itu adalah garis pelukis, sedangkan R itu jari-jari ya, dan T itu adalah tinggi. Kalau nanti ada di sini D itu adalah diameter alas. Jadi D itu ukurannya 2 kali jari-jari ya. Jadi dari sini sampai sini, dari ujung sini sampai ujung sini itu namanya diameter. Sedangkan setengahnya dari ini sampai sini itu namanya jari-jari. Nah adik-adik, jadi kalau kerucut itu kita belah, itu jaring-jaringnya terdiri dari 2 bagian ya. Yang pertama bagian alas ini berupa lingkaran, yang kedua bagian juring lingkaran ini berupa selimutnya. Oke adik-adik, jadi itu jaring-jaring kerucut. Bagian-bagiannya juga ada jari-jari, ada tinggi, dan ada garis pelukisnya. Nah adik-adik, nanti akan berlaku di sini rumus Pitagoras ya, karena ada unsur segitiga siku-siku di sini ya, ini segitiganya. Adik mungkin mencari nilai S, mencari nilai T, atau mencari nilai R-nya menggunakan rumus Pitagoras. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Nah, rumus-rumus yang terdapat pada kerucut ya diantaranya seperti ini. Jadi ada rumus luas ya. Yang pertama luas alas sama saja dengan luas lingkaran, yaitu rumusnya pi R kuadrat. Luas selimut rumusnya adalah pi RS. S itu adalah garis pelukisnya ya, yang miring ini garis pelukis. Rumus luas permukaan, jadi rumus luas permukaan kerucut itu terdiri dari luas alas dan luas selimut. Itu jika kita jumlahkan itulah menjadi rumus luas permukaan. Jadi rumusnya adalah pi R dalam kurung R tambah S. Ingat ya, pi R dalam kurung R tambah S. Silakan di pause video ini dan dicatat pada buku catatan adik-adik untuk mudah mengingat atau menghafalnya nanti. Itu rumus luas. Ada rumus volume. Jadi volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi kemarin pada tabung itu kan rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi. Nah sekarang ditambahkan dengan 1/3-nya. Jadi 1/3 pi R kuadrat T gitu ya. Nah nilai pi itu ada 22/7 atau 3,14. Sekarang adik-adik perhatikan aja jari-jarinya. Kalau bisa jadi bagi 7 jari-jarinya berarti kita gunakan 22/7, kalau tidak kita gunakan 3,14. Nah ini tadi yang Kak bilang berlaku rumus Pitagoras ya. Jadi S sama dengan akar R kuadrat tambah T kuadrat. Kalau mencari T sama dengan akar S kuadrat dikurang R kuadrat. Mencari nilai R sama dengan akar S kuadrat dikurang T kuadrat. Silakan di pause video ini dicatat rumus Pitagorasnya. Oke. Nah kalau sudah, kita akan coba contoh soalnya deh ya. Ini contoh soal yang pertama. Sebuah kerucut tingginya 2 cm dan diameter alasnya 10 cm. Luas selimut kerucut adalah, nah luas selimutnya tanya. Ini apa? Ini T, tinggi kan? Sedangkan ini
diameter D. Diameternya sama dengan 10 cm. Ya. Nah, coba kita ditanyakan luas selimut. Jadi luas selimut rumusnya apa tadi, Dek? Luas selimut rumusnya Pi R S, kan gitu. Jadi yang ada di sini ini T. Oh, nggak ada di rumus ya. Ini D juga nggak ada di rumus. Namun D 10 cm berarti R-nya tinggal adik-adik bagi 2 aja. Jadi 10 bagi 2 5. Jadi R-nya adalah 5 cm. Karena mencari R itu tinggal diameter bagi 2 gitu aja ya. Nah, di sini ada R, udah, S-nya nggak ada. Nah, untuk mencari S berlakulah tadi rumus Pitagoras kan. Jadi kakak gambarkan di sini. Nah, di sini R-nya, ini R 5. Sedangkan di sini T-nya 12 nih. Jadi pada gambar yang tadi ya. Sedangkan di sini S-nya. Jadi R T S gitu. Nah, kita cari dulu S-nya. Rumus yang kita gunakan yang ini. S sama dengan akar T kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi masukkan akar T-nya 12 kuadrat kan ditambah R-nya 5 kuadrat. Maka sama dengan akar 144, jadi 12 kuadrat 12 kali 12 ini 25. Jadi sama dengan akar 144 tambah 25 169 ya. Jadi akar 169 13. Maka S-nya adalah 13. S sudah ada, R sudah ada, tinggal masuk ke rumus. Nah, lihat di sini. Di jawaban kan ada pi gitu kan. Kalau ada pi kayak gini berarti pi-nya jangan diganti, tetap aja pi gitu ya. R-nya pasang 5, S-nya 13. Jadi tinggal kalikan 5 kali 13 gitu aja. 5 kali 13 65. Pi-nya ngikut aja. Pi gitu aja. Nah, selesai lah ya. Jadi 65 pi. Jadi lihat pilihan jawabannya dulu. Kalau di sana mengandung pi, jadi pi-nya jangan diganti gitu ya. Sesuaikan aja dengan pilihan. Oke adik-adik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Volume kerucut yang memiliki diameter 4 cm dan tinggi 21 cm adalah. Nah, ini ternyata soal ujian nasional tahun 2015 deh ya. Jadi kita punya apa? Kita punya diameter. Diameternya 14, berarti jari-jarinya berapa? Bagi 2 coba. 7 ya. Nah, ini tingginya sama dengan 21. Pertanyaannya adalah volume kerucut. Volume rumusnya tadi apa? 1/3 kali pi R kuadrat T. Apa yang kita sudah punya? R ada? Ada. T ada? Ada. Berarti tinggal masukkan ke rumus saja. Pasang 1/3. Pi-nya kita pasang berapa? Lihat R-nya. R-nya 7. 7 bisa bagi 7? Bisa. Berarti pakai 22/7 kali R kuadrat. Berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat itu artinya 7 kali 7. Langsung Kak tulis 7 kali 7 ya. T-nya 21. Sederhanakan yang bisa. 7 dengan 7 habis. Ini dengan ini. Jadi bagi 3 7 ya. Jadi sisanya 1 kali 22 kali 7 kali 7. Berarti 22 kali 7 kali 7. Berapa? Ya, coba dicek ya. 1078. Nah, itu hasilnya. Silahkan dicek di orek-orekan atau gunakan kalkulator. Oke. Jadi jawabannya 1078. Paham adik-adik ya? Simpel sekali. Nah, berikutnya soal yang ketiga adik-adik. Jadi contoh soal yang ketiga. Sebuah seng berbentuk kerucut. Jadi sebuah seng berbentuk kerucut tanpa alas. Dengan ukuran diameter alasnya adalah 14 meter dan tinggi 24 meter akan dicat. Ada seng bentuknya kerucut.
Jadi diameter alasnya D-nya 14 meter. Jadi kalau R itu sama dengan 7 meter. Bagi 2 ya. Tingginya ada 24. Jadi T-nya ada 24 meter. Akan dicat. Jika 1 liter cat dapat digunakan pada bidang seluas 50 meter persegi, jadi 1 liternya itu mampu mengecat seluas 50 meter persegi gitu ya. Maka cat yang dibutuhkan untuk menutupi permukaan kerucut tersebut adalah berapa liter gitu. Jadi ini kan tanpa alas, jadi kerucutnya, kalau kerucut tanpa alas berarti sama aja dengan selimutnya aja kan, selimutnya aja, ini aja. Ini selimutnya aja yang akan dicat gitu ya. Jadi sama aja adik-adik mencari luas selimut kerucut. Apa tadi rumus luas selimut kerucut? P R S. Nah, R sudah ada di sini. S-nya belum ada, Dek. S-nya belum ada di sini kan? Kalau belum ada S, cari dengan rumus Pitagoras tadi. R-nya 7, berarti di sini 7. T-nya 24, berarti di sini 24, berarti di sini S. Ya, masih ingat rumus Pitagorasnya? Jadi S sama dengan akar T kuadrat, berarti 24 kuadrat ditambah R kuadrat, berarti 7 kuadrat. Rumusnya S sama dengan akar T kuadrat tambah R kuadrat. Ingat ini rumusnya. Itu berasal dari rumus Pitagoras ya. 24 kuadrat silahkan dikuadratkan, jadi 576 ditambah kalau 7 kuadrat itu 49 ya kan, ditambahkan menjadi 625. Kalau diakarkan diakarkan berapa? S sama dengan 25. S nya sudah ada, R nya sudah ada, tinggal masuk ke rumus. Tinggal pasang Pi-nya. R-nya 7, berarti Pi-nya 22 per 7 kali 7, R-nya 7 kali S-nya 25. Sederhana kan? Jadi tinggal 22 kali 25 itu adalah 550. Ya. 550 meter persegi karena ukurannya meter semua. Oke. Nah, tapi yang ditanya kan banyak cat yang diperlukan. Nah, 1 liternya itu cukup untuk 50 meter persegi. Berarti caranya mencari banyak cat gini caranya. Jadi luasnya 550 kita bagi dengan ini ya. Karena 1 liternya 50 meter persegi. Sederhana kan? 55 bagi 5, 11 ya. 11 liter. Nah, itu dia 11 liter. Oke, itu adik-adik ya. Jadi itu tadi pembahasan kita terkait dengan materi bank ruas sisi lengkung khususnya kerucut ya. Jadi silahkan diingat lagi, dicoba-coba lagi. Jika ada yang belum bisa dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kakak akan berusaha bantu untuk menjawabnya. Oke adik, jadi video berikutnya kita akan ngebahas terkait dengan bola. Ya, bank ruas sisi lengkung khususnya yaitu bola. Oke, demikian video kali ini ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan diberikan komentarnya. Dadah!